Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk salah satu cryptocurrency yaitu ada Solana. Ini menurut saya menarik ya, akan saya bahas untuk pertama kalinya selain Bitcoin dan Ethereum. Mungkin nanti ke depan akan saya berikan update untuk koin-koin yang lainnya ya. Tapi kali ini ingin saya bahas yaitu Solana. Kalau kita lihat semenjak dia ICO atau pertama kali token ini dirilis, Solana ini bergerak uptrend ya ke atas. Kita bisa lihat semenjak dari tahun 2020 ya untuk ICO tokennya start di 0,2 dan per hari ini bulan Desember 2023 Solana itu berada di $70 per koinnya seperti itu. Dan kalau kita lihat Solana ini untuk beberapa bulan terakhir ya semenjak awal tahun, Solana ini sudah berhasil untuk mereklaim area supply yang terakhir ya, yang menahan Solana untuk kembali bullish, dan ini sudah ditembus di $48 seperti itu. Lalu kalau kita lihat secara weekly time frame ya, untuk target selanjutnya Solana berpotensi untuk kembali retest di area supply terakhirnya di $128. Itu menjadi area supply tertingginya untuk sekarang. $128 ya, sampai kurang lebih $136 seperti itu. Dan bagaimana untuk prospeknya, kita akan coba lihat dari daily time frame ya. Di daily time frame ini secara structure Solana ini bergerak uptrend ya, kita bisa lihat, dan area terakhir yang berhasil ditembus itu area di sekitaran $65 seperti itu. Dia sudah berhasil tembus. Namun kalau kita lihat Solana ini memiliki divergent ya, setelah dia naik dengan cukup signifikan semenjak dari 17 ke $70, itu sudah naik sekitar 300% ya, atau 3 kali ya dia sudah naik. Dan untuk pertama kalinya kita melihat untuk Solana ini adanya divergent ya, bearish divergent kita bisa melihat, dan ini masih belum terkonfirmasi ya, atau belum valid ya menurut saya. Dan area invalidasinya ada di $77. Apabila dia tembus ke atas $77, maka skenario bearish divergent ini menjadi invalid. Dan apabila skenario bearish divergent ini valid dan dia melakukan penurunan karena Bitcoin itu koreksi ya, kita bisa melihat untuk targetnya ada di area resisten terakhir yang berhasil dijebol dan sekarang berubah menjadi support di sekitaran $48 sampai $40. Itu menjadi area target penurunannya seperti itu. Atau kalau kita bisa tambahkan area support, sebenarnya support pentingnya ada di $50. Itu menjadi area psikologis ya, yang bisa dijaga untuk Solana seperti itu. Hanya saja kalau skenario ini gagal, maka Solana itu berpeluang untuk langsung meretest area supply terakhirnya di $138 seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya seperti itu. Kalau kita akan coba kecilkan time frame-nya di 4 jam ya, di sini kita bisa lihat untuk Solana ini sebenarnya cukup rapi ya kenaikannya ya. Kalau kita boleh tarikkan trendline dari sini ya, dari swing yang terakhir di bawah ini yang sudah di retest berkali-kali ya, Solana ini cukup respect ya terhadap area trendline-nya, dan ketika dia masuk di area trendline dia langsung reversal lagi ya, naik ke atas seperti itu. Hanya saja kita harus menunggu untuk Solana ini berhasil memang mereklaim atau breakout dari area pattern-nya ini, atau dia tembus dari area high terakhirnya untuk lanjut mengalami kenaikannya seperti itu. Apabila gagal, dia mungkin hanya akan naik sedikit lalu dia akan bablas jebol ke bawah, dan skenario yang sudah kita gambarkan di daily time frame tadi akan menjadi valid ya. Area $50 itu akan menjadi perhentian pertama dari Solana ketika dia mengalami penurunan, dan menurut saya itu merupakan koreksi yang wajar sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk menambah posisi atau entry ya di spot market apabila kita belum memiliki satu koin ini gitu. Apabila Anda mempertimbangkan koin Solana ini menarik, mungkin kita bisa pertimbangkan ya untuk entry di koin ini untuk next bull run di 2024 nanti seperti itu. Kalau kita lihat di 4 jam sebenarnya cukup oke ya. Ini menjadi area resisten becoming support, dan ini ada area trend line. Sebenarnya ini merupakan area yang cukup ideal untuk kita melakukan buy di time frame kecil. Jadi ketika dia sudah valid swing low di bawah
sebenarnya kita bisa entry ketika dia breakout dari 66. Kita bisa manfaatkan untuk short trade ya, dengan target sebenarnya bisa di atas ini 1/3. Itu merupakan risk to reward yang cukup ideal untuk cryptocurrency ya. 1/3 itu cukup sering dicapai sebenarnya, jadi kita bisa manfaatkan sebenarnya waktu di hari kemarin ya, sebenarnya di tanggal 13 Desember kemarin. Tapi bagi yang belum punya atau belum bisa memanfaatkan ini, kita nanti bisa tunggu mencari momentum yang lain. Seperti itu untuk Solana, kalian bisa coba manfaatkan karena koin Solana ini bergerak dalam uptrend, jadi kita hanya mencari untuk buy entry posisi ya, tidak kita mencari short posisi ke bawah seperti itu. Kita hanya tunggu di area-area penting, kita tunggu adanya konfirmasi, lalu kita bisa entry. Seperti itu untuk trading plan dari Solana. Semoga bisa membantu kalian dalam berinvestasi ya, atau kalian yang memiliki koin Solana yang bingung ingin target profit di mana, mungkin ini bisa membantu. Semoga kita semua bisa mendapatkan profit di koin Solana ini. Thank you dan good luck.